Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu assalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik, alhamdulillah malam ini kita bisa kembali melanjutkan sesi sharing parenting Islami bersama parenting dengan hati bersama saya Devi dan istri saya eh, Hani Mak Super. Lupa ya. Lupa mau nyebut yang mana. Hani Mak Super, alhamdulillah. Nah, di sini sudah bergabung Bang Eka bersama istri. Semoga teman-teman yang nanti bisa ikut bergabung juga ya untuk mengikuti sesi sharing kita. Nah, dan ini memang adalah materi yang inti ya, seperti yang kemarin sudah di-share, bahwa materi inti dari parenting dengan hati ini adalah bagaimana hati ini bekerja, sehingga kita paham bagaimana cara menjaga dan cara mengelolanya. Nah, kita sering dengar kan ya, jagalah hati gitu ya. Cuman kalau kita nggak paham cara kerjanya, kita agak bingung juga cara menjaganya gimana. Gitu. Sama seperti menjaga mobil misalnya kan, menjaga mesin mobil, ya harus paham juga cara kerjanya seperti apa, minimal-minimal pahamlah mesin itu seperti apa harusnya gitu kan. Nah, baru kita bisa menjaganya dengan baik, minimal atau tidak kita bawa ke bengkel orang yang paham dengan cara kerjanya mobil gitu, mesin mobil. Nah, kita sebagai manusia sudah dianugerahkan oleh Allah hati untuk potensi hidup kita gitu. Nah, kita harus paham kerjanya hati ini seperti apa sehingga kita bisa menjaganya lalu mengelolanya dengan baik. Nah, insya Allah ini akan menjadi materi kita di malam hari ini. Oke, sudah bergabung Teh Dewi dari Bandung. Mau nyebut Ciwidey tadi. Enggak. Apa? Tapi nggak bisa di-mute. Nggak apa-apa, biar aja. Oke, mungkin nggak gabung bagi suara. Oh, udah di-mute. Oke, ini sudah kita rekam ya, nanti akan kita posting juga di YouTube kalau ada yang mau ditonton ulang atau ada yang terlewat. Untuk suara oke ya, pendengar jelas ya suaranya ya. Jelas, kalau Devi jelas. Oke, alhamdulillah. Kalau suara istri mungkin karena belum nyalakan ini, tukaran nyalakan mic-nya. Baik, kita share dulu materinya. Nah, cara kerja hati. Oke, silakan. Bu Hani, Bu Hani. Ini ya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi hari ini tentang cara kerja hati ya. Agarnya parenting dengan hati. Ya, moga-moga bisa sedikit dimengerti penjabaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hanya klik ini ya. Oke, kita lihat interaksi ya antara orang tua dan anak, baik ayah ataupun ibu dan juga anaknya. Maka yang muncul adalah rasa sayang dari orang tua kepada anaknya. Nah, rasa sayang orang tua kepada anaknya ini dalam gambaran yang satu anak. Nah, nanti dari anak akan menimbulkan rasa sayang dan percaya, hormat, juga kagum kepada orang tuanya. Nah, bagaimana jika anaknya itu lebih dari satu? Bisa jadi dia dua, bisa juga dia tiga, atau bisa juga dia 4 anak. Bagaimana cara mengelola rasa sayang ini dari setiap anaknya bisa menampakkan kepada orang tuanya ya, gitu kan? Maupun dari orang tuanya bagaimana cara mengatur rasa sayangnya terhadap anak-anaknya yang lain, gitu kan? Nah, kita mungkin pernah mendengar the four temperament. Ada yang sanguinis, ada yang melankolis, pragmatis, ada juga yang koleris. Mungkin pernah dengar juga Stephen. Stephen ada sensing, thinking, intuiting, feeling, instinct, dengan background yang terus ada juga DISC ya, dominan, influential, steady, compliant gitu kan. Ada juga ya orang kenal mungkin ya multiple intelligence, body smart, people smart, word smart, logic smart, nature smart, self smart, picture smart, music smart, macam-macam ya yang beredar. Nah, yang kita pelajari pada kali ini adalah metode hati atau Goriza. Kenapa kita ngambil metode hati atau Goriza dalam membesarkan anak-anak atau
bisa dibilang mengenal karakter anak-anak. Karena dengan mempelajari metode Goriza itu kita bisa memahami tipe karakter anak. Jadi lebih mudah memilih anak ya yang seperti apa karakternya dia dan bagaimana cara menanganinya. Terus dalilnya ini jelas datang dari hadis, dari Al-Qur'an. Jadi istilahnya bukan apa ya? Bukan ini berdasar pemikiran kaum ulama gitu kan, terus turunnya jelas jatuhnya dari firman Allah gitu kan. Jadi solusinya tuntas karena sesuai dengan fitrah manusia yang solusi yang bikin tuntas buat kita itu kan sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal, mendamaikan jiwa. Nah, dengan melakukan metode hati ini, insya Allah apa-apa yang jadi masalah pada kita maupun ada kita terkait hubungan sesama manusia, insya Allah bisa tuntas, bisa selesai di situ gitu. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu potensi manusia sebagai ciptaan Allah itu apa saja. Karena dengan potensi manusia ini, kalau kita tahu, bisa memahami lebih dalam. Nah, ada yang dinamakan potensi akal. Potensi akal ini potensi yang menggunakan proses berpikir, sehingga nanti akan menghasilkan pemahaman yang benar. Jadi ketika akalnya diajak untuk berpikir, maka kalau dia berpikirnya secara baik akan menimbulkan pemahaman, akan menimbulkan kebangkitan gitu kan. Nah, ada juga yang disebut dengan potensi hidup atau di sini terbagi dua ya. Potensi hidup itu ada gorizah dan kebutuhan jasmani. Kalau gorizah terbagi lagi, gorizah ada 3. Gorizah bako, gorizah nau, gorizah tadayun. Sementara kebutuhan jasmani mungkin yang udah tahu ya, kebutuhan akan makan, akan tidur, istirahat, kebutuhan ke kamar mandi terkait pencernaannya, terus kebutuhan untuk istirahat, untuk tidur gitu. Nah, lanjut kita akan mengenal hati dan pengelompokan fungsi-fungsi hati itu sendiri. Afwan ya, ini lagi agak gelap beberapa hari ini jadi. Nah, ini hati itu tempatnya perasaan, di mana ada muncul rasa ingin memiliki, ingin dikenal, terancam, rasa suka, terus berkasih sayang, kagum, hormat, haru, merasa diri lemah, tidak berdaya gitu. Tapi ini bisa kita kelompokkan rata-rata untuk gorizah yang bako itu ada di rasa ingin memiliki, rasa ingin dikenal, rasa ingin terancam. Biasanya itu muncul penampakan dari gorizah bako. Nah, untuk gorizah nau bisa juga dimuncul di rasa suka, rasa sayang. Itu biasanya penampakan atau ciri-ciri dari gorizah nau ya. Nanti dilihat aja sikonnya dia masuk ke mana gitu kan. Nah, untuk yang tadayun itu bisa dengan menunjukkan rasa kagum, hormat kepada guru, hormat kepada orang tua gitu. Itu dari tadayun. Nah, ini yang tadi kita bahas terkait dengan dalilnya ya. Dalil dari Al-Qur'an ya terkait gorizah bako untuk mempertahankan diri ya. Gorizah bako atau biasa dikenal dan insting ya mempertahankan diri atau ingin kelihatan eksistensinya diri di depan umum, biasanya itu kalau gorizah bako. Dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Nah, gorizah bako ini yaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Ini Quran Surah Ali Imran ayat 14. Jadi di sini ditunjukin bahwa petunjuk potensi gorizah bako atau potensi mempertahankan diri, eksistensi dia bisa dilihat dari mungkin akan kepemilikan terhadap harta yang banyak itu, kuda pilihan itu yang diambil dari nasnya Al-Quran. Nah, sementara penampakan untuk ini contoh-contoh dari penampakan sifat kita yang keluar
penampakan dari gorizah bakonya. Rasa memiliki tadi, suka kekayaan, pengen terlihat kaya, pakai gelang yang banyak, gitu ya, pakai kalung, pakai cincin. Enggak kayaknya ya. Enggak, kok nggak berubah. Cuman tadi kan ini api menjabarkan lebih banyak. Coba di back lagi. Suka kekayaan, suka prestasi, percaya diri, keinginan yang kuat, ambisius, mengendalikan, berkarakter pemimpin, mudah beradaptasi, orientasi prestasi. Biasanya anak-anak yang bako itu senang ikut lomba. Biasanya, misalnya kayak Ananda, kami yang pertama itu Khadijah ya. Dulu dia pengen ikut, nggak pernah fashion show, pengen ikut lomba fashion show. Kalau ada lomba puzzle semangat, kebetulan memang sering main puzzle, jadi sering juara satu waktu lomba puzzle kan, entah di Gramedia, entah di mana gitu kan. Jadi itulah bundanya nganter-nganter dia ke sana ke sini untuk ikutan lomba di mall-mall. Terus udah gitu dulu sering ikutan lomba puzzle, fashion show, mewarnai. Oh, kalau udah mewarnai minta ampun deh. Karena di sekolah difasilitasi waktu itu ya, waktu dia TK, jadi semangatnya tinggi sekali untuk ikut lomba. Nah, terus dia juga tidak mau kalah gitu, kelihatan. Jadi ketika lomba tuh memang ambisius gitu kan, pengen menang. Biasanya itu ciri-ciri dari anak-anak yang memiliki potensi gorizah bakonya tinggi. Nah, ini untuk potensi gorizah nau juga masih dengan ayat yang sama, dia terkait kasih sayang dan keturunan. Sama ya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Di sini dijelaskan, ditebalkan ya, ditandain merah itu dijadikan indah pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak. Berarti menunjukkan bahwa di situ ada gorizah nau. Jadi rasa pengen berkasih sayang, rasa pengen memiliki keturunan, itu dijelaskan ya di Ali Imran ayat 14 ini. Nah, penampakannya gimana? Tadi kita udah bahas dikit ya yang gorizah nau ya. Ini mungkin bisa lebih dijabarkan sedikit. Dia itu biasanya anak yang senang berkasih sayang, terus punya rasa simpati yang tinggi. Asal misalnya pulang dari masjid, Umi apa? Maaf ya, tadi uang untuk ke masjidnya harusnya kan ada kembaliannya. Misalnya dia bawa uangnya berlebih atau gimana gitu kan. Tapi ternyata nyampe pulang rumah, nggak kasih ke Umi uang kembalian atau kembalian dari kedai gitu kan. Emang kenapa? Tadi lihat ibu-ibu nih bawa anak kecil katanya. Terus ya kasihan nyari kara-kara katanya. Udah kasih aja katanya dia uang katanya untuk biar bisa beli makan siang katanya gitu kan. Nah, biasanya itu anak-anak dengan gorizah nau yang tinggi gitu kan. Terus percaya diri, kita membantu, lihat umumnya kerepotan sedikit langsung turun tangan, lihat cuci piringnya banyak ikut turun tangan. Terus suka berbagi, patuh pada orang tua dan guru. Biasanya penghargaannya tinggi terhadap orang tua dan guru anak-anak nau ini. Jadi betul-betul lebih menjaga perasaan biasanya. Mudah berteman, penyayang, juga suka memperhatikan orang. Jadi kadang-kadang dia kadang-kadang suka merasa insecure kalau misalnya reaksi temannya biasa berkawan sama dia berubah sedikit tuh, dia langsung feelingnya tuh umi apa salah tadi ya gini gitu. Biasanya kayak gitu tuh anak yang memiliki gorizah nau yang tinggi. Nah, sekarang kita lanjut ke petunjuk potensi gorizah tadayun. Gorizah tadayun atau gimana di sini potensi penghambaan terhadap Allah. Di sini, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Jadi di sini penegasan ya, jelas bahwa manusia itu memiliki potensi tadayun atau penghambaan, di mana Allah jelaskan di situ, bukankah aku ini adalah Tuhanmu, maka harus
beribadah kepadaku. Kami menjadi saksi gitu kan. Jadi ini dilafazkan agar di kiamat nanti Bani Adam tidak lengah terhadap hal ini. Nah, penampakan goriza tadayun ini atau penghambaan ini bisa dilihat dari rasa kagumnya, rasa hormatnya, merasa diri lemah, percaya diri, gemar ibadah atau ahli ibadah, juga gemar mendalami ilmu agama. Jadi semangat kalau belajar agama. Baca Al-Quran gitu kan, itu kewajiban setiap umat muslim ya. Cuman ini porsinya lebih dalam lah gitu. Rajin beribadah karena memang goriza tadayunnya manfaatnya sangat tinggi gitu. Jadi istilah sebanyak-banyaknya waktu yang dia sisihkan untuk bertadayun kepada Allah. Lanjut kita di cara kerja hati nih. Mau dilanjutkan sama Bapak Devi Rahmadana Api Abu Ghazi. Oke. Udah nyala. Apa tuh? Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah bahas latar belakang bahwa hati itu adalah bagian dari potensi yang telah ditanamkan oleh Allah kepada manusia. Tapi kita di sini bukan bicara tentang organ hati ya yang memproduksi kalau hati itu tempat ya salah satu organ di dalam tubuh kita lah. Kita bukan bicara organ itu gitu, tapi kita bicara tentang potensi yang telah ditanamkan oleh Allah ke dalam diri manusia. Itu yang kita bicarakan. Nah, jadi bagaimana cara kerja hati ini? Oke, pertama bahwa pemicu rasa itu datangnya dari luar gitu ya. Jadi kita ada suka sama orang itu ketika kita ingat sama ketika kita ketemu orang itu gitu. Kalau kita belum pernah ketemu sama orangnya, nggak mungkin kan kita ada rasa sama orang itu gitu. Misalnya gini, bisa nggak kita merasa sayang pada orang yang belum pernah kita ketemui? Gitu. Tentu aneh gitu ya. Kita nggak pernah ketemu orangnya, nggak tahu orangnya seperti apa, terus kita merasa sayang pada orang tersebut. Gitu. Nah, misalnya rindu pada si A, padahal nggak pernah ketemu sama si A, nggak pernah ngelihat orangnya seperti apa, itu kan lucu. Gitu. Nah, atau misalnya kita ada rasa marah sama orang, pasti ada penyebabnya. Kalau kita marah sama orang itu, nggak mungkin tiba-tiba kita ketemu orang itu langsung marah-marah gitu, pasti ada penyebabnya gitu. Nah, atau dari ingatan masa lalu. Atau dari ingatan masa lalu itu. Jadi misalnya lagi nih, kita pernah punya memori, gitu kan? Pernah punya memori tentang seseorang. Kita pernah marah sama orang tersebut gitu. Misalnya di masa lalu sekitar 10 tahun yang lalu lah gitu. Terus kita nggak pernah ketemu lagi sama orang itu. Terus tiba-tiba ada cerita tentang orang tersebut. Ketika kita dengar cerita orang tersebut, yang teringat bagi kita adalah kita pernah marah sama orang itu gitu. Akhirnya timbul lagi rasa marah tersebut gitu. Jadi ingatan masa lalu itu mempengaruhi perasaan kita. Atau misalnya pernah dengar nggak ada seorang istri marah-marah sama suaminya gitu. Kenapa marah-marah tiba-tiba gitu? Gara-gara mimpi suaminya selingkuh gitu kan. Jadi sesuatu yang ada di dalam benak dia, mimpi dia, gitu. Tapi itu memicu rasa marah dia kepada suaminya, gitu. Dan ada konten-konten seperti itu kemarin, gitu. Jadi memarahi suami gara-gara mimpi dia sendiri. Gitu. Nah, artinya perasaan itu bisa terpicu dari ingatan kita di masa lalu. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor penting ya ketika kita mendidik anak kita. Selalu berikan pemicu-pemicu yang datang dari luar itu hal-hal yang baik-baik. Tanamkan ingatan yang baik-baik pada anak kita sehingga tidak muncul ingatan yang menimbulkan trauma bagi mereka. Nah, ini salah satunya kita mengelola cara mendidik anak-anak kita. Nah, pertama itu. Nah, lalu apa yang menjadi faktor pemicu rasa pada hati? Terkait tadayun tadi penghambaan kepada Allah, itu yang paling dominan adalah akal kita sendiri. Jadi yang mengarahkan tadayun kita, yang memberikan mengarahkan rasa kita menghamba kepada siapa itu adalah paling kuat dari akal kita sendiri. Yang lain bisa jadi faktor juga, tapi yang paling kuat itu yang paling dominan adalah dari akal kita sendiri. Artinya apa? Proses berpikirlah nanti akan menunjukkan
yang memberikan arahan pada perasaan kita untuk menghamba kepada siapa gitu. Jadi dari proses berpikir yang benar, dari proses berpikirnya akan menunjukkan kita harus menghamba kepada siapa, kita harus taat kepada siapa, kita harus tunduk kepada siapa. Nah, makanya para ateis juga, gitu, orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan, mereka merasa itulah hasil pemikiran mereka, gitu kan. Oh, setelah kami buktikan, kami cari bukti-buktinya, ternyata terbukti Tuhan itu tidak ada dari hasil berpikir mereka. Walaupun cara berpikirnya salah, gitu. Tapi itu adalah hasil berpikir mereka dari hasil akal mereka. Maka mereka memutuskan, itu menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, itulah gaya-gaya orang ateis. Nah, kita sebagai orang Muslim harus juga menjadikan akal kita sebagai faktor penentu tadayun kita. Kita menghamba kepada siapa? Makanya akidah kita nanti, akidah kita sebagai seorang Muslim, keyakinan kita bahwa Allah adalah Tuhan kita, itu benar-benar harus sampai melalui proses akal. Itu yang paling utama. Walaupun perasaan itu sudah ada di dalam hati. Jadi hati itu hanya menunjukkan pengen menghamba, pengen taat. Tapi kepada siapa? Akal yang harus menunjukkan harus menghambanya kepada siapa, harus taatnya kepada siapa. Karena kalau nanti cara berpikirnya salah, pasti akan salah menghamba, salah taat nanti jadinya. Nah, ini proses akal nanti akan kita bahas di level selanjutnya, insya Allah. Ini baru level 1 ya. Di level 2 insya Allah akan kita bahas lebih dalam mengenai akal. Lalu ghorizatul nau, rasa kasih sayang. Apa yang paling menjadi faktor yang membagikan rasa nau itu adalah keluarga inti, keluarga terdekat. Itu yang paling utama. Maka anak-anak kita dari usia mereka masih kecil-kecil itu benar-benar harus kita sirami naunya gitu. Kita siram dengan kasih sayang. Tadi kita siang kita dapat cerita ya, masih banyak nih orang-orang ngaji nih, orang-orang ngaji yang harusnya sudah paham masalah takdir gitu ya, masalah rezeki. Tapi ketika punya anak masih mengalami baby blues, masih stres ketika punya anak. Kenapa? Patah hati. Nah, masih ada patah hati gitu. Nah, ini salah satu faktornya kalau dari pengalaman kita yang kita lihat itu karena dia tidak terbiasa dari kecil disirami dengan kasih sayang dari orang tuanya. Sehingga dia ketika punya anak, dia nggak tahu harus berbuat apa. Gitu. Tidak tahu cara berkasih sayang dengan anaknya yang baru lahir. Ini salah satu faktor. Atau bisa juga faktor lainnya adalah teman-teman terdekat, circle-circle sahabatnya, bestie-bestinya gitu. Nah, ini nanti akan juga bisa mempengaruhi naunya gitu. Gitu. Nah, nanti tergantung lebih kuat pengaruh orang tuanya atau pengaruh bestie-bestinya gitu. Pengaruh circle-nya gitu. Dia akan lebih menunjukkan kasih sayangnya kepada keluarganya atau kepada teman-teman terdekatnya. Nah, ini jadi jangan sampai kita sebagai keluarga terdekat, sebagai orang tuanya malah kalah kasih sayang anak kita dengan teman-temannya. Karena itu juga akan mempengaruhi. Lalu yang terakhir adalah ghorizatul baqo. Nah, baqo ini tadi adalah eksistensi, maka yang mempengaruhinya adalah paling mempengaruhinya itu adalah prestasi, kekayaan gitu ya, harta benda dan juga ancaman-ancaman terhadap jiwa kita. Nah, ini yang paling mempengaruhi ghorizatul nau kita, hati kita terhadap apa yang ingin kita miliki, hati kita ketika merasa terancam, ini yang mempengaruhi. Nah, ini faktor-faktor pemicu rasanya. Lalu cara kerja hati yang kedua adalah butuh pemenuhan rasa. Bisa jadi rasa ini ditunda atau dialihkan dan dia akan berdampak pada perilaku. Nah, contohnya dialihkan ini misalnya gini. Anak tinggal di luar negeri. Kangen sama orang tuanya, gitu. Pengen ketemu. Tapi kan biayanya besar. Nah, artinya rasa kangennya terpaksa ditunda, gitu kan? Atau dialihkan via video call, misalnya nggak bisa langsung ketemu tatap muka, tapi via video call itu dialihkan. Nah, dengan penundaan atau dialihkan ini bisa mengurangi kebutuhan untuk dipenuhi rasa kangen tadi, gitu. Atau misalnya seorang bujangan, gitu ya, seorang pria bujangan udah pengen nikah, nah, ada rasa nih pengen nikah, pengen punya istri, tapi tak punya calon, tak punya dana untuk nikah. Perintahnya apa? Perintahnya adalah berpuasa. Nah, itu mengalihkan rasa untuk nikah tadi dialihkan kepada berpuasa. Dan bisa berdampak pada perilaku kalau tidak benar cara
penundaannya atau cara pengalihannya atau salah pemenuhan rasanya. Misalnya ini ada bos lalu terima laporan si Fulan kerjanya jelek gitu kan, marah. Tapi si Fulannya belum datang. Tapi marahnya udah duluan gitu kan. Yang datang eh, si Amir misalnya datang duluan. Amir yang dimarahin gitu. Jadi penyaluran rasa marahnya malah pada orang lain yang tidak benar gitu kan. Jadi penyaluran rasa marahnya menjadi tidak pas gitu. Yang harusnya yang dimarahin adalah si Fulan, karena yang nampak Amir duluan yang dimarahin, padahal Amir nggak punya salah apa-apa gitu. Nah, jadi berdampak pada perilaku. Sehingga kata anak buahnya bos kita pemarah gitu kan. Padahal karena emang sedang marah, cuman salah penyaluran gitu. Jadi berdampak pada perilaku jadinya. Nah, itu cara kerja yang kedua. Nah, cara kerja yang ketiga, apabila terpenuhi dengan baik, bisa menyebabkan kemarahan, kegelisahan, kegalauan, perilaku tidak wajar, bahkan sakit jiwa. Nah, ini yang sekarang kita lihat di dunia kita, sekitar kita sekarang. Kok banyak orang yang makin aneh-aneh ya kelakuannya gitu. Kok sekarang makin banyak orang sakit jiwa ya, semakin banyak orang perilakunya nggak wajar ya, termasuk LGBT. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam ya. Nah, LGBT itu adalah penyaluran nau yang nggak benar, sehingga lahir kelakuan yang membawa penyakit. Karena memang mereka sendiri adalah orang-orang yang sakit jiwa. Feminisme juga tidak menempatkan naunya dengan benar. Gitu. Yang muncul adalah bakoknya sebagai seorang wanita. Minta diperlakukan sama dengan laki-laki, padahal secara fisik sudah berbeda. Tapi minta diperlakukan sama dengan laki-laki, sehingga pengen diperlakukan seperti haknya seperti laki-laki, tapi kewajibannya tetap seorang wanita gitu. Yang terjadi adalah apa? Perilaku yang tidak wajar, gitu. Bahkan seperti orang sakit jiwa. Nah, ini yang sudah kita lihat banyak terjadi di sekitaran kita. Kalau di luar negeri itu lebih parah lagi, tapi di Indonesia juga sudah mulai banyak terjadi. Kita lihat ada anak bunuh ayah, ayah membunuh anak, itu sudah biasa terjadi kita lihat. Gitu. Kenapa bisa terjadi? Ya karena ini tadi perilaku yang tidak wajar. Ada nau, ada bakok yang tidak terpenuhi dengan baik, ada rasa dendam, ada rasa sakit hati dari anak kepada orang tua atau dari orang tua kepada anak dan segala macam. Jadi makin kesini makin banyak terlihat orang sakit jiwa. Jadi hati-hati ketika ada rasa itu harus dipenuhi atau ditunda dengan cara yang benar, dialihkan dengan cara yang benar. Kalau tidak terpenuhi bisa bikin kita sakit jiwa. Nah. Lalu hati ini juga bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Kalau sering kita dengar itu ya kerja nggak ada ruhnya gitu, nggak ada maknanya gitu, cuman kerja gitu aja gitu. Nah, jadi yang jadi ruhnya itu apa? Hati kita. Gitu. Ketika kita mencintai pekerjaan kita, atau ketika kita bermain sama anak kita, kita benar-benar mencintai mereka, akan berbeda kan kualitasnya, atau hanya kalau dibandingkan hanya sekedar lewat saja gitu. Kumpul sama istri, ngobrol, tapi hanya sekedarnya saja gitu, nggak ada rasa lagi sama istri, kan beda ya. Kalau kita ngobrol sama istri, tapi ngobrol itu dengan penuh cinta, itu kan akan berbeda. Jadi kualitasnya akan lebih meningkat gitu. Manggil kata sayang gitu kan beda dengan sayang gitu kan, ruhnya berbeda gitu. Nah, begitu juga ketika kita bekerja, ketika kita beribadah, ketika kita bersosialisasi, kalau hatinya itu tidak terpenuhi dengan baik gitu, kualitasnya malah menjadi hilang. Sehingga kalau kita mau meningkatkan kualitas hidup kita, penuhi hati kita dengan cara yang baik dan benar. Cara gimana nanti kita bahas. Oke. Dan hati itu berhubungan erat dengan motivasi hidup. Nah, jadi apa yang mendorong kita untuk melakukan suatu pekerjaan, ini akan berkaitan erat dengan pengelolaan hati kita tadi. Contoh gini ya, kita sedang menghadapi sebuah hambatan nih. Ada gunung yang harus didaki. Apa yang ada di atas gunung ini? Di atas gunung ini adalah sebuah tanaman obat yang khasiatnya menyembuhkan segala macam penyakit di dunia. Nah, tapi dia berada di tebing, di atas gunung yang tinggi sekali. Untuk mendakinya ini risikonya adalah mati, gitu kan. Nah, andaikan motivasi kita mendapatkan tanaman tersebut hanyalah kekayaan, artinya kita dapat tanaman tersebut lalu kita jual dengan harga yang sangat tinggi sekali, gitu. Kita betul pasti masih berpikir,
sepadan nggak ya dengan risiko kematian kalau kita harus mengambil tanaman herbal tersebut gitu. Kalau rasa-rasanya sebanding, kita akan lakukan. Tapi kalau rasa-rasanya tidak sebanding, kita tidak akan lakukan. Artinya apa? Motivasi yang bersifat materi, kekayaan, ini sebenarnya adalah motivasi yang paling rendah. Gitu. Beda halnya kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga kita yang sakit dan membutuhkan obat tersebut. Gitu. Misalnya ibu kita sakit dan membutuhkan obat tersebut. Gitu. Nah, mau risikonya kematian pun pasti akan kita hajar juga, pasti akan kita lakukan juga, walaupun kita risiko matinya besar ketika memanjat gunung tersebut. Jadi motivasi yang sifatnya punya makna lebih daripada hanya sekedar materi, uang, ini akan mendorong kita untuk berbuat sesuatu itu lebih kuat lagi. Nah, apa yang di atas itu adalah dorongan ibadah. Kalau kita melakukannya karena Allah. Misalnya, dengan mengambil tanaman obat itu, kita akan bisa berkontribusi besar kepada umat, gitu kan? Kita bisa bukan hanya untuk keluarga kita saja, tapi kita bisa produksi massal untuk umat sebagai bagian dari ibadah kita, sebagai bagian dari kontribusi kita kepada umat, sehingga kita bisa dapat pahala yang besar dan masuk surga. Nah, itu semangatnya tinggi sekali itu pasti kalau kita mengejar dengan motivasi untuk mendapatkan pahala besar dari Allah. Nah, begitu juga para sahabat gitu kan, ketika mendengar pahala surga dari Allah ketika mereka terjun ke medan perang, wah itu semangatnya luar biasa. Nah, ini ya motivasi hidup yang dinamakan madiyah, ini paling rendah, lalu maknawiyah yang mempunyai makna lebih pada diri kita, ini tingkat kedua, dan level tertinggi adalah motivasi ruhiyah yang sifatnya dorongan dari ghorizatul tadayun kita. Maknawiyah dari dorongan ghorizatul nau, madiyah dorongan dari ghorizatul baqo. Ya, jadi dengan mengelola ghorizatul kita, gitu, gorizah kita, mengelola hati kita dengan benar, kita bisa memotivasi hidup kita dengan lebih baik. Oke, nah yang keenam, ya, jadi dari beberapa ini tadi cara kerja hati, yang keenam itu adalah memicu. Ketika menghadapi pemicu rasa yang sama, hati setiap orang bisa bereaksi berbeda, tergantung ghorizatul mana yang sensitif pada dirinya. Contohnya, ketika jadi ada dua anak nih, misalnya ada dua anak, lalu dimotivasi dengan hadiah. Nanti kalau ikut lomba dapat piala gitu. Nah, anak yang sensitif bako itu akan semangat. Tapi anak yang sensitifnya nau, dia nggak akan semangat kali, biasa saja. Gitu. Dia akan lebih semangat kalau dikatakan nanti bisa pergi jalan-jalan, akan dibawa jalan-jalan sama orang tua gitu. Dia akan lebih semangat gitu. Nanti kita makan bareng di mana gitu. Dia akan lebih semangat. Tapi kalau anak bako mungkin nggak terlalu semangat kalau cuma didapat hadiah pergi jalan-jalan berdua orang tua gitu. Tapi kalau nggak ada hadiah uangnya atau hadiah piala gitu. Nah, jadi ghorizah mana yang sensitif pada diri itu akan menentukan semangat anak juga yang muncul di mana. Termasuk juga menghadapi ancaman dari luar gitu ya, itu juga akan berbeda anak yang bako dengan anak yang nau. Nah, ini akan kita bahas lebih dalam nanti di pertemuan keempat, 5 dan 6 tentang sensitivitas ghorizah pada tiap anak-anak kita. Ini nanti akan kita jadikan sebagai untuk mengenal karakter anak kita. Oke. Jadi dari ghorizatul baqo, nau, dan tadayun, kalau misalnya gini ya, ada anak itu hanya sensitif baqo-nya saja. Tapi nau dan tadayunnya tidak sensitif. Artinya apa? Setiap masalah yang dia hadapi, setiap pemicu yang dia hadapi, setiap pemicu rasa yang dia hadapi, yang muncul itu adalah baqo-nya. Contoh misalnya, dia suka pada seorang wanita. Harusnya itu kan nau. Ya kan? Tapi ketika dia suka pada wanita tersebut, yang muncul adalah baqo-nya. Artinya apa? Dia harus mendapatkan wanita itu apapun caranya. Bahkan ketika dia tahu ada laki-laki lain yang suka sama wanita tersebut, bisa jadi laki-laki lain itu dihajarnya. Gitu. Obsesif. Gitu.
Kalaupun nanti sudah menjadi miliknya, itu dikurung dalam rumah, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh kelihatan sama yang lain. Posesif sekali. Nah, padahal harusnya nauknya yang muncul. Tapi karena tidak sensitif nauknya, yang muncul adalah bako. Sama seperti tadi, seorang ibu melahirkan baby blues. Kenapa baby blues? Nauknya nggak sensitif. Yang muncul adalah bakonya. Nanti aku gimana lah ngurus anak bayi satu ini, nggak sanggup lah aku gitu. Nah, termasuk sekarang ini yang lagi ngetren itu kan child free. Itu nauknya nggak muncul, nggak sensitif. Dia seorang wanita tapi sama sekali nggak ada keinginan punya keturunan. Yang muncul adalah bakoknya. Di mana nanti aku mau punya anak, aku juga belum bahagia hidup aku. Aku aja belum puas menjalani kehidupan aku. Aku aja belum puas jalan-jalan, belum puas menikmati harta di dunia. Ngapain aku punya anak? Bakoknya muncul, bukan nauknya. Maka kecenderungannya nanti kalau anak atau diri kita gitu ya, ini bisa kita aplikasikan untuk diri kita juga ya. Jadi silakan nanti mengevaluasi diri sendiri gitu, saling evaluasi suami istri gitu ya. Tapi jangan berantem. Tetap suami istri dikedepankan nauknya, jangan bakoknya ya. Nah jadi kalau kerja bakoknya tidak seimbang gitu ya, hanya cenderung bakoknya saja yang sensitif, maka dia akan menjadi orang yang egois, tidak peduli perasaan orang lain, cenderung bersikap kasar karena nggak peduli perasaan orang lain tadi, suka menghalalkan segala cara. Nah, jadi ketika dia bekerja, dia nggak peduli tuh prestasi orang lain mau lebih hebat dari dia nggak peduli. Dia akan mencari cara-cara untuk menjatuhkan orang lain tadi. Dia nggak peduli orang itu baik sama dia, nggak peduli. Yang penting dia yang berprestasi di kantor tersebut. Dia yang paling dapat gaji paling besar. Dia yang dapat bonus paling besar. Dan dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai itu. Tidak peduli halal haram perbuatan. Karena orientasi hidupnya hanya prestasi dan kekayaan dan dia tidak dekat dengan keluarga. Banyak nggak kita lihat orang-orang seperti ini? Sangat banyak sekali. Orang yang hari-harinya kerja, pulang, ketemu keluarga bukannya bahagia, malah makin stres, capek. Kenapa? Karena dia ngerasa keluarga ini tidak membantu dia untuk mendapatkan kekayaan tadi. Keluarganya ini hanya menghabiskan harta yang dia cari. Sehingga ketika ketemu keluarga itu malah makin mumet. Bukan bahagia ngeliat anak, bukan bahagia ngeliat istri, malah makin mumet. Akhirnya apa? Nggak mau pulang ke rumah. Beres kerja, nongkrong di kafe sampai jam 12 malam. Pulang-pulang, anak udah tidur, istri udah tidur. Ikutan tidur, bangun pagi, anak belum bangun, istri belum bangun, udah berangkat kerja lagi. Nah ini sekarang yang menjadi, kalau istilah di Eropa tuh krisis seksual. Krisis seks, bukan krisis seks, krisis seks. Jadi suami istri bekerja, sama-sama capek, sampai rumah, nggak sempat berhubungan. Kenapa? Karena mengejar bakoknya tadi. Nah, yang sensitif itu hanya bakoknya saja, cari kekayaan. Pulang ke rumah, capek, tidur, bangun, berangkat kerja lagi. Nggak sempat berhubungan sama sekali dengan istri. Bahkan untuk ngobrol-ngobrol saja tidak sempat. Jadi menjadi pasangan yang kompak itu nggak mungkin lah. Gitu. Apalagi yang membangun komunikasi itu nggak sempat. Gitu. Kompak capek. Sama-sama capek aja. Gitu. Nah, jadi wajar kalau di negara-negara barat sana tingkat perceraian itu sangat tinggi sekali. Dan hati-hati di Indonesia juga sudah mulai tinggi itu tingkat perceraian. Kenapa? Karena mulai terjadi hal yang sama di Indonesia juga. Nah ini kalau bakoknya yang tidak seimbang. Oke, sekarang kita lihat kalau nauknya yang tidak seimbang. Itu kan nauknya bangkit sendiri, hanya nauknya saja yang sensitif, tapi bakok sama tadayunnya tidak sensitif. Sama, akhirnya terjadi kerusakan juga. Gitu. Pertama dia tidak punya rasa memiliki yang kuat. Gitu. Ketika misalnya keluarganya dilecehkan, bagi dia ya udahlah. Atau hartanya dicuri, ya udahlah, biar aja, nggak ada pembelaan yang kuat. Gitu. Atau lebih parah lagi, ketika negaranya dirampok, dia nggak terlalu peduli. Udahlah, kan nggak ada hubungan secara dekat kepada aku. Gitu. Ya, semangat juga cari nafkah. Nah, nggak semangat cari nafkah. Gitu. Ketika ada konflik, selalu menghindar. Gitu. Lemah ketika menghadapi konflik, mengumbar rasa sayang kemana-mana, suka itu mengumbar rasa sayang kemana-mana. Nah, inilah salah satu menjadi pemicu LGBT. Pokoknya yang penting adalah rasa cinta. Mau itu sesama pria atau sesama wanita, nggak masalah. Yang penting rasa cinta. Nah inilah menjadi salah satu pemicu LGBT. Kenapa? Karena tidak seimbang tadi, tidak sehat tadi jiwanya. Sehingga terjadi ya kerusakan lah. Yang namanya laki-laki itu kan
punya maskulinitas gitu, harusnya. Gitu. Tapi ketika dia menerima laki-laki lain sebagai pasangan hidup, ini kan sudah ada yang rusak. Gitu. Dia berkasih sayang dengan sesama pria. Ini kan berarti bakoknya kena, bakoknya udah nggak muncul. Gitu. Dia laki-laki yang harusnya maskulin di namanya diasuh oleh laki-laki lain gitu, dimanja-manja oleh laki-laki lain. Ini bakoknya kemana sebagai seorang laki gitu? Ada yang hilang nih bakoknya gitu. Nah inilah salah satu pemicu LGBT itu muncul. Pengen ikut tampil, Lagi pada pengen eksis saya. gitu ya. Nah, lalu bisa nggak tadayun juga tidak seimbang? Bisa ternyata. Apa yang terjadi kalau tadayun yang tidak seimbang? Dia cenderung meninggalkan kehidupan duniawi. Dia nggak peduli masalah duniawi. Dia nggak peduli istrinya nggak makan. Dia nggak peduli anaknya nggak makan. Yang penting dia ibadah jalan terus. Gitu. Jadi mencukupkan diri hanya dengan beribadah saja. Nggak punya semangat untuk bukan nggak punya semangat ya. Nggak punya kepedulian gitu untuk menafkahi istri, menafkahi keluarga tuh nggak punya kepedulian. Yang penting aku ibadahku kuat. Bahkan cenderung berlebihan dalam beribadah. Nah, kalau kita lihat ya, mungkin di agama-agama lain gitu ya, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mereka, mereka menyiksa diri mereka sendiri. Tidak makan berbulan-bulan gitu, bukan cuma puasa ya, tapi tidak makan sama sekali. Lalu jalan dengan cara berguling-guling di jalan gitu, mencambuk diri mereka sendiri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Nah, inilah yang terjadi kalau tadayun itu tidak seimbang, nonjol sendirian. Nggak jelas nauknya, nggak jelas bakoknya. Nah, ini yang terjadi ketika gorizah-gorizah ini tidak seimbang. Maka yang paling ideal adalah bakok, nauk, dan tadayun ini harus tumbuh seimbang. Insya Allah akan kita pelajari pekan depan dan materi selanjutnya gitu. Nah, ini kita lebih penekanan dulu bagaimana cara kerja nanti. Jadi bakok, nauk, dan tadayun harus seimbang. Nah, bagaimana cara bakok, nauk, dan tadayun ini seimbang? Kita lihat tadayun dulu. Tadayun ini harus benar. Nanti benar kita lihat bagaimana. Tadayun harus benar. Terisi dengan cara yang benar. Kalau dia terisi dengan cara yang salah, seperti tadi, beribadahnya berlebihan, gitu. Lalu salah memilih Tuhan, gitu. Itu tadi ini tidak akan seimbang. Jadi tadayun harus seimbang. Yang kedua, nauk dan bakok itu harus dikaitkan kepada tadayunnya. Nah, ini adalah cara kerja yang ketujuh dan ini menjadi golden rule-nya, menjadi kunci utama dalam kita memahami cara kerja hati dan cara mengelola hati kita. Pemenuhan ghorizatul bakok dan ghorizatul nauk harus selalu seimbang, sejalan, dan terpaut dengan pemenuhan ghorizat tadayun yang sahih. Jadi ghorizat tadayunnya terpenuhi dengan cara yang sahih, dengan cara yang benar. Lalu bakok dan nauk harus terpaut dengan tadayun. Gak apa-apa depan kamera aja padahal. Pakai sembunyi-sembunyi. Nah, bagaimana pemenuhan ghorizatul tadayun yang sahih? Nih. Pertama, harus tunduk dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kepada yang lain. Nggak boleh Allah dan sesuatu yang lain, nggak boleh juga. Hanya Allah saja. Nah, yang kedua, taat pada semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada dalilnya banyak, jelas. Hanya boleh menyembah kepada Allah, hanya boleh taat kepada aturan Allah saja. Dan semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pilih-pilih, nggak boleh setengah-setengah. Dalilnya banyak. Nah, kalau kami di sini bukan ahli dalil, tapi dalilnya ada. Gitu. Kalau nanti mau didiskusikan bisa kita diskusikan. Maka pemenuhan ghorizatul bakok dan ghorizatul nauk yang sahih adalah dengan mengikuti seluruh aturan Allah atau harus kafah. Artinya apa? Ketika kita memenuhi rasa suka kita kepada seorang wanita, harus dengan cara yang diperbolehkan dalam aturan Allah. Bagaimana caranya? Dengan cara mengkhidbah, menikahi, tidak dengan cara berpacaran. Ketika kita ingin punya harta kekayaan, kita hanya boleh melakukan sebagaimana yang diperbolehkan di dalam aturan Allah, yaitu dengan cara apa? Jual beli, sewa menyewa, dengan cara sirkah, dengan cara apa namanya? Apa namanya kok lupa, menjadi calo gitu ya,
Tapi calonya juga cuma boleh calo 1 tingkat, nggak boleh calo 2 tingkat. Gitu. Nah, itu cara-cara yang diperbolehkan. Nggak boleh selain dari cara-cara tersebut. Itu ketika kita memenuhi rasa bakok kita. Pun termasuk rasa marah kita. Ketika kita menyalurkan rasa marah kita, gitu, ketika kita tersinggung sama orang, itu ada cara-caranya, ada syariatnya, ada tata cara dari Allah dan Nabi Muhammad yang bisa kita ikuti. Kalau kita melakukan yang lebih dari itu, keluar dari itu, maka kita keluar dari aturan Allah. Nanti kita lihat kerusakannya bagaimana kalau kita meninggalkan ajaran Allah. Jadi rasa marah pun itu ada cara penyalurannya dengan benar gitu. Bahkan ketika Ali gitu ya, Sayyidina Ali itu berperang, sedang adu pedang gitu sama musuh gitu kan, sama kafir Quraisy. Lalu dia Sayyidina Ali ini diludahi oleh musuhnya. Marah, bangkit marahnya. Nah, karena marah, tenaganya jadi berlipat-lipat. Tebas, musuhnya terjatuh, tinggal sekali tebas, mati itu musuh. Tapi Sayyidina Ali menghentikan tebasannya. Kenapa? Karena tidak mau membunuh musuhnya karena rasa marahnya. Sayyidina Ali mau membunuh musuh karena Allah saja, bukan karena rasa marah. Jadi semua perbuatan kita itu harus karena Allah, karena taat pada perintah Allah, bukan karena taat pada rasa marah kita. Nah, ini contoh dari Sayyidina Ali. Ya, jadi ya intinya karena sesuatu selain dari Allah gitu. Nah, bisa jadi nanti malah ada bisikan setan masuk. Nah, jadi mengelola rasa marah ini juga adalah harus dikaitkan kepada, ini kan bakok muncul nih ketika diludahi. Tapi ketika bakoknya dikaitkan lagi dengan tadayun, dengan ketaatannya kepada Allah, rasa marahnya langsung hilang. Bisa dikelola, bisa dikendalikan. Ini salah satu dalilnya dari Al-Baqarah ayat 208. Hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Fisil mikafah. Nah, mungkin sering dengar ya, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Cuman maknanya apa? Ini yang kadang lost in translation. Gitu. Padahal kita tuh sudah diperintahkan untuk masuk pada Islam secara menyeluruh. Gimana kalau tidak? Kita mengikuti langkah-langkah setan jadinya. Kalau tidak. Padahal setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Nah, yang menyeluruh itu seperti apa? Nah, ini dia. Jadi perintah Allah itu meliputi masalah akidah, syahadat kita, pengakuan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad. Lalu juga membahas masalah ibadah kita, sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Dan Allah itu juga mengatur masalah akhlak, berbaik, berlaku jujur, berlaku amanah, bersikap baik, tersenyum. Islam mengatur itu. Juga Islam mengatur masalah waris. Nah, ada nggak sekarang umat Islam yang tidak pakai aturan Allah dalam masalah waris? Ada. Ada nggak tuntutan untuk membagi waris sama banyak antara anak laki-laki dengan anak perempuan? Ada, banyak. Padahal Allah telah mengatur masalah waris, panjang pula ayatnya. Ditinggalkan, nggak dipakai lagi. Masalah pendidikan, seperti pendidikan Islam, itu ada semua aturannya, ada petunjuknya semua. Masalah jual beli jelas ya, riba harus ditinggalkan. Riba bukanlah bagian dari jual beli, tapi yang terjadi sekarang apa? Riba merajalela di mana-mana. Mengatur masalah sosial, bagaimana pergaulan wanita dengan laki-laki, bagaimana batasan antara seorang pria dengan wanita yang bukan mahram, yang bukan pasangan suami istri, semua diatur. Lalu bagaimana cara berpakaian di tempat umum, bagaimana cara berpakaian di tempat khusus. Itu semua diatur, ada aturannya. Tapi itu sekarang ditinggalkan. Bahkan di negara yang dulunya menjadi panutan, gitu kan, umat Muslim, negara yang di sana ada tanah suci, gitu kan, mulai meninggalkan juga menutup aurat, gitu ya. Nah, kita sayangkan sekali. Nanti ke depannya bisa kita yakini lah, bisa kita lihat bakal semakin banyak terjadi penyakit-penyakit sosial di
Arab Saudi. Bukan mengutuk ya, bukan mengutuk, tapi memprediksi, bukan mendoakan juga gitu, bukan mendoakan kejelekan, tapi itulah yang terjadi ketika hukum-hukum Allah ini memang ditinggalkan dari di tataran sosial gitu ya. Ini yang terjadi di negara-negara barat dan juga di negara-negara Eropa dan sebagian Asia. Lalu dakwah. Dakwah juga adalah bagian dari perintah Allah. Nah, kenapa dakwah ini di-highlight warna merah? Karena kami pengen menekankan dari program parenting dengan hati ini juga bahwa kita sebagai orang tua, kita sebagai orang tua ini, karena kita adalah orang tua yang beragama Islam, kita sebagai Muslim, dan kita adalah pendidik utama anak-anak kita nanti, generasi-generasi muda kita, generasi-generasi Islam ke depan, mereka tuh harus kenal dengan dakwah. Siapa yang harus mengenalkan mereka dengan dakwah? Orang tuanya harus mengenalkan mereka kepada dakwah. Artinya orang tuanya juga harus terlibat dakwah. Kenapa? Karena Islam itu karena Islam itu tidak cukup hanya untuk pribadi saja. Goyang dari ini. Islam itu tidak cukup hanya untuk pribadi saja. Kalau Islam itu kita cukupkan hanya untuk pribadi, masalah sosial tidak akan tersampaikan, masalah pendidikan tidak akan tersampaikan, masalah jual beli tidak akan tersampaikan. Nah, kalau sosial aturan sosial Islam ditinggalkan, yang terjadi dunia kita seperti sekarang ini. Amerika dan Barat disibukkan dengan feminisme, disibukkan dengan LGBT. Negara-negara Eropa, negara-negara Asia disibukkan dengan generasi yang punah. Mereka nggak punya generasi penerus mereka lagi. Kenapa? Karena sudah tidak sempat lagi berhubungan badan, tidak sempat lagi punya anak, bahkan tidak mau punya anak karena dianggap merepotkan. Nah, kalau ini tidak didakwahkan, kerusakan-kerusakan ini tidak didakwahkan solusi-solusinya, ya dunia akan menuju pada kehancuran. Ini juga lagi dakwah ya. Ya, ini juga adalah bagian dari dakwah kami, usaha dakwah kami untuk menyampaikan dari bidang parenting bagaimana kita mendidik anak-anak kita ini agar menjadi pribadi-pribadi yang hatinya itu terisi dengan baik dan mereka nanti akan menjadi orang-orang yang memperjuangkan Islam ke depannya. Nah, terus kalau Islam tidak dipakai gimana? Gitu. Nah, sekarang kita lihat ya, banyak orang Islam sendiri yang sudah banyak meninggalkan aturan-aturan Islam. Apalagi di negeri-negeri barat sana, gitu. Di negeri-negeri yang bukan negeri-negeri Islam. Gimana kalau Islam itu tidak dipakai? Lihat. Hadis dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan minta ampun serta bertobat, hatinya dibersihkan. Melakukan suatu kesalahan. Apa yang termasuk suatu kesalahan dalam Islam? Meninggalkan ajaran Islam. Berapa banyak ajaran Islam yang sekarang kita tinggalkan? Sedikit? Banyak? Kalau banyak, artinya katakanlah ini ya. Kalau kita porsi gitu ya, isi Al-Quran itu, sepertiganya itu membahas masalah ibadah kita kepada Allah. Katakanlah itu semua kita lakukan. Sholat, zakat, puasa, haji, tahajud, itu semua kita lakukan. Tapi 2/3-nya lagi membahas masalah aturan-aturan hidup di dunia. Ini kita tinggalkan. Nah, kalau gambaran gampangnya seperti itu. Sepertiga isi Al-Quran kita laksanakan, 2/3-nya kita tinggalkan. Artinya apa? Minimal paling tidak 2/3 hati kita itu menghitam. Karena saking banyaknya aturan Allah yang kita tinggalkan. Bayangkan, kita sudah mengaku Muslim, kita sudah rajin sholat, kita rajin tahajud, kita rajin puasa Senin Kamis, tapi ternyata hati kita masih hitam. Kenapa? Karena aturan Allah dalam masalah sosial, dalam masalah pendidikan, dalam masalah waris, dalam masalah jual beli, ini semua kita tinggalkan. Salah nggak? Ya, salah. Nggak bisa kita membenarkan, oh itu nggak apa-apa karena gini-gini, nggak bisa. Kalau itu kita tinggalkan, kita salah. Sementara larangan Allah kita kerjakan. Dilarang riba, kita kerjakan. Dilarang menipu dalam usaha, kita kerjakan. Dilarang selingkuh, kita kerjakan. Zina lah ya, bukan selingkuh ya. Zina, gitu. Kita kerjakan juga. Jadi paling tidak
kalaupun kita rajin ibadah kepada Allah, tapi kita tinggalkan aturan-aturan Allah dalam masalah kehidupan, 2/3 hati kita rusak, hitam. Loh, terus kenapa dong? Apa jeleknya hati kita menghitam? Ah, ini udah pertanyaan orang bandel lagi lagi ini gitu ya. Udah nggak mau dibilang lagi ini, gitu. Tapi tetap akan coba saya jelaskan. Gimana kalau hati kita sudah rusak? Apa yang terjadi? Apakah kerusakan itu hanya pada diri personal saja atau bagaimana? Yang jelas individu pasti rusak kalau hatinya sudah rusak. Gitu kan? Individu pasti rusak karena secara hati tadi seperti kita lihat tadi hatinya tidak seimbang, pasti terjadi kerusakan, nggak peduli halal haram, terus tidak peduli laki-laki perempuan, pokoknya dilampiaskan keinginan seksualnya, lalu secara beribadah juga berlebihan, individu pasti rusak. Nah, ketika individu-individunya rusak, antara satu individu dengan individu lain pasti pemikirannya tidak sama, perasaannya tidak sama, perilakunya juga menjadi rusak. Nah, kita lihat sekarang sama Muslim, pemikiran tidak sama. Ada yang ibadah hajinya ke Mekah, ada yang mengusulkan ibadah hajinya di Indonesia saja. Orang Muslim. Jadi secara pemikiran sudah rusak, perilakunya rusak. Lagi perasaan itu dah. Nah, kalau individu-individunya rusak, yang akan menular kepada masyarakat menjadi rusak. Kita lihat bagaimana masyarakat kita sekarang. Mungkin Indonesia belum parah-parah kali, tapi jangan berarti kita merasa tenang. Oh, Indonesia masih aman kok, masih sehat kok. Di luar negeri itu udah parah sekali. Contoh, ya tadi contohnya udah beberapa disebutkan. Jepang, 60%, 33% penduduknya di atas usia 65 tahun. Sementara yang lahir minim. Di tahun 2022 lalu saja, itu 100.000 lebih rumah tidak ada pewaris. Kosong rumahnya. Sekolah-sekolah tutup, ratusan ribu sekolah tutup. Kenapa? Karena nggak ada lagi murid-muridnya. Bayangkan, child free, bukan child free lagi, bukan cuma sekedar child free, merasa nggak perlu punya anak, nggak masuk akal punya anak. Ini kan anak tadi kan ya, naunya rusak, ngerasa nggak masuk akal punya anak. Atau feminisme, nggak masuk akal punya laki-laki yang penghasilannya di bawah dia. Pengennya punya laki-laki super kaya untuk membiayai gaya hidup dia. Akhirnya sampai usia 60 nggak punya suami. Tapi seksual jalan terus gitu kan, rusak. Masyarakat jadi rusak. Dan Indonesia ini cukup dekat dengan budaya barat. Sayangnya itu. Jadi tadi pagi saya baca berita, sudah ada yang mengibarkan bendera pelangi di Monas. Anak-anak berkerudung. Anak-anak berkerudung mendukung LGBT. Silahkan aja tunggu 10 tahun lagi udah seperti apa nanti. Akan ada muslimah-muslimah LGBT nanti ke depannya. Kalau tidak, kita lakukan segera perbaikan. Standar baik buruk tidak berasal dari Islam. Apa yang baik, apa yang buruk tidak berasal dari Islam. Anak-anak SMA mau diajak pengajian dilarang oleh orang tuanya. Kenapa? Karena menurut orang tuanya ngaji itu buruk. Tapi ketika anaknya berangkat pacaran, dibekalin duit. Nah, tadi ada konten baru lagi, saya bingung. Kok ada yang bisa pacaran keluar kota? Pergi keluar kota liburan sama pacarnya, itu izin ke orang tuanya gimana? Difasilitasi sama orang tuanya. Belum nikah, baru pacaran, pergi liburan keluar kota berduaan. Gak usah ditebak lah ya, gak usah disebutkan gitu, kira-kira mereka ngapain gitu. Yang sudah dewasa pasti paham ngapain mereka itu. Yang terjadi ya seperti itu. Masyarakat menjadi rusak. Standar baik buruk tidak berasal dari Islam. Mau kita gali lagi, banyak sekali. Masalah toleransi gitu kan. Islam itu agama yang sangat toleransi, tapi dituduh sebagai agama tidak toleran. Apa yang toleran? Ikut-ikutan ibadah agama orang. Itu mereka angkat dan mereka katakan sebagai toleran. Standarnya tidak sesuai dengan Islam. Masyarakat menjadi rusak. Nah, apa yang terjadi ketika masyarakat rusak? Maka negara akan hancur. Karena aturan Islam tidak diterapkan. Kita tunggu saja lah.
kayak Jepang misalnya, udah nggak ada generasi penerus. Kira-kira bisa bertahan nggak negaranya? 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Cina juga sudah mulai mengalami penurunan jumlah penduduk. Kemarin tuh negara-negara Roma, Itali, gitu, Itali, Spanyol, Yunani menawarkan duit bagi warga negara asing yang mau menetap di kota-kota di negara mereka. Kenapa? Karena kotanya udah kosong, nggak ada penerusnya. Memang masih kota-kota kecil, tapi nggak tahu nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Bisa jadi kota-kota besar mereka akan kosong. Kenapa nggak ada keturunan lagi? Belum lagi yang LGBT. Laki-laki sama laki-laki punya anak dari mana? Oh, adopsi, bayi tabung, segala macam. Terus kalau yang punya bayi apa yang bisa melahirkan bayi juga punah gimana? Nggak ada lagi gitu. Oh enggak, aku suka sama wanita juga, aku nggak mau melahirkan. Ayo, mau keturunan dari mana lagi? Maka satu negara itu pasti akan hancur kalau tidak menggunakan aturan dari Islam. Nah, ini semua berasal dari mana? Dari hati yang rusak. Dampaknya luas. Bukan hanya pribadi-pribadi saja yang rusak, tapi sampai kepada hancurnya sebuah negara. Maka ini kesimpulan materi kita hari ini ya. Insya Allah nanti untuk mengenal anak-anak kita lebih dekat itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini sudah jam 9.15, sudah 1 jam materinya. Maka jaga dan kelola hati kita sesuai dengan fitrahnya, yaitu sebagaimana petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Apa tadi bagian tadayunnya harus tumbuh subur dengan petunjuk dari Allah. Kalau tadayunnya sudah bagus, maka bakok dan nautnya nanti insya Allah akan ngikut, akan seimbang. Jangan sampai pemenuhan tadayunnya salah, maka bakok sama nauk pasti akan bermasalah juga. Sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Oke, di situ pembahasan kita. Walau alam bisawab terkait cara kerja hati. Semoga bisa dipahami. Atau kalau ada pertanyaan, silahkan boleh disampaikan. Ya, makasih silakan, Dep. Bang Eka. Ya, cuman mau ini aja sih komentar, maksudnya tadi kan Devi ada ngomong kalau sepertiganya misalnya ibadah kita lakukan misalnya kan, tapi yang lain sepertiganya nggak lakukan, berarti sebetulnya berarti sepertiganya itu pun kalau menurut yang aku pelajari itu seperti nggak benar gitu. Karena kan misalnya kita mendirikan sholat itu kan harusnya menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar kan. Nah berarti nggak, mungkin kurang dari sepertiganya juga intinya, berarti itu nggak benar karena karena kalau udah sholat itu kan harusnya mengerjakan yang lainnya juga yang baik-baik juga harusnya. Betul. Tadi kan makanya aku bilang kita ambil paling baiknya lah gitu kan. Sepertiga itu paling baik gitu jadinya. Gitu. Justru sebenarnya bisa peluang terbesarnya adalah lebih rendah dari itu sebenarnya. Betul. Itu sih mau komen. Jadi kan yang ngeri lah kita ya, kita sebagai orang tua yang hati kita saja sudah tidak jelas kejernihannya, terus kita didik anak kita dengan cara yang lebih kurang sama gitu, atau bahkan lebih parah gitu. Seperti kita pembahasan kita di materi pertama, kita bebaskan anak kita. Mereka pengen jadi apa? Aku pengen jadi wanita katanya, padahal dia anak laki. Oh ya udah nak, kami dukung gitu. Di Amerika itu seperti itu sekarang. Yeah. Bahkan kalau ada orang tua yang melarang, itu orang tuanya bisa ditangkap gitu. Bisa dipenjarakan. Ini rusaknya hak asasi. Jadi luar biasa. Mau jadi apa? Mau jadi ngerilah kalau ada mau ngomong ya gitu. Pokoknya bebasnya gitu. Mau ngapain gitu. Nah, jadi apakah seperti itu akan kita didik anak-anak kita ke depannya gitu kan? Nah, tentu tidak jawabannya. Nah, artinya apa? Kita harus mendidik anak-anak kita jelas hanya dengan Al-Quran dan hadis gitu. Kita isi hati mereka, terutama bagian tadayunnya itu hanya dengan Al-Quran dan hadis. Nah, ini akan kita bahas lebih dalam di pertemuan selanjutnya, bagaimana mengelola anak yang sensitif bakoknya, anak yang sensitif nauknya, atau anak yang sensitif tadayunnya nanti akan kita bahas satu persatu insya Allah. Oh ya, yang kemarin gimana kah? Yang anak mau nanya apa kemarin tuh? Yang ini apa? Emosi kalau
Ini belum selesai sih PR-nya. Habis masih pelan-pelan lah, masih berusaha terus ini. Ya, memang nggak bisa instan dia butuh proses. Iya. Nah, Masih begitu kadang sesekali. Jadi oh yang itu ya, yang gampang ngamuk itu ya. gampang ngamuk. Nah, oh ya, kalau gampang ngamuk emang nggak lama itu hilangnya, karena dia udah terbiasa seperti itu kan. Ngamuknya terus sebenarnya nggak parah-parah, cuma kayak nendang-nendang lah. Teriak-teriak gitu sih. Nah ini kami ada satu nih, yang satu ini. Nah ini bawaannya pemarah juga dari kecil. Nah, tapi kenalan dulu. Nah ini sampai julukan di rumah itu adalah si monster. Tapi sekarang, tapi sekarang udah pandai dia menyayangi adik-adiknya, pengasuh. Tapi begitu adiknya bertingkah sama dia, keluar lagi monsternya. Langsung terdiam pada adiknya semua. Jadi ya proses itu masih berlangsung gitu, sampai sekarang itu masih berlanjut proses itu gitu untuk meredam monsternya gitu. Tapi intinya dia udah pandai ngasuh adik-adiknya gitu. Nah, udah lebih pandai lah mengelola emosinya gitu. Nah, gantikan Umi ya. Ini emang panggilannya Mak C nih, Mak kecil. Udah pandai ngasuh adik-adiknya. Emang selagi mereka masih di usia sebelum balik lah ya, ini memang prosesnya kita kejarkan terus gitu, karena harapan kita ketika sudah balik itu mereka keseimbangan hati itu sudah terjadi gitu. Bakoknya bagus, nauknya bagus, tadayunnya bagus. Nah ini nanti akan kita bahas lebih dalam pada pertemuan selanjutnya, bagaimana mengelola anak-anak yang sensitif bakok, yang sensitif nauk, dan sensitif tadayunnya. Insya Allah. Stay tune di parenting dengan hati. Oke, ada Bu Rika, silakan Bu Rika. Bu Rika ini senior kita ya. Anak-anaknya udah pada gede-gede. Saya malah jadi malu sebenarnya. Sharing, tapi karena ini sharing, ya kita beranikan diri aja. Ini kan pengalaman hidup kami berdua ya, saya sama istri sama orang-orang sekitar yang kita perhatikan gitu. Nah, Teh Dewi juga ini tetehnya istri, teteh ipar, Teh Dewi. Kalau ada yang mau diskusikan boleh, ada yang mau ditanyakan, atau kalau ada yang mau disanggah juga boleh saja, nggak apa-apa. Kita diskusikan sama-sama. Hani pamit duluan karena si bayi tadi ketiduran cepat, terus dia kebangun, minta ditemenin sama uminya. Oke. Terima kasih Bu Rika juga. Ini belajar Bu ya, sedang belajar berbagi. Kalau Bu Rika rajin belajar menulis, kami belum sampai pada tahap menulis. Jadi langsung berbagi dulu. Gitu. Nanti dari hasil berbagi ini insya Allah bisa kita jadikan tulisan juga insya Allah. Mohon doa dan bimbingannya Bu Rika. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, nggak ada yang mau diskusikan, kita cukupkan dulu ya malam ini. Insya Allah nanti akan rekamannya akan kita naikin ke YouTube seperti biasa. Bisa ditonton ulang kalau ada yang kurang jelas atau kalau memang ada yang mau diskusikan langsung, boleh japri juga. Nomor saya sudah ada di semua peserta. Kita nanti diskusi tatap muka juga boleh, silahkan. Via Zoom juga nggak apa-apa, boleh silahkan kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti yang lebih privat lah misalnya yang mau dibahas. Baik, kita cukupkan untuk malam hari ini. Semoga apa yang kami sharing ini, apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi semua dan ini menjadi apa ya ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dan memang ilmu yang bermanfaat untuk mengantarkan kita kepada surganya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Rika, Eka, Galuh, dan Teh Dewi. Mohon pamit. Assalamualaikum. wabarakatuh.